merasa hutang budi sama kota Jogja. Semua dosen musik di Jogja saya menghormati. Sayangnya saya tidak kenal satu bertatu. Jikalau tidak ada Jogja, Indonesia tidak ada orkestra. Beritahu kepada dosen-dosen di situ, Stephen Kong sangat menghargai mereka, sangat menghormati mereka. Sekarang di Jogja ada 3 itu orkestra dari keraton satu, ada yang lain. Di dalam seluruh dunia, selain kota besar seperti ibu kota, jarang di kota kecil ada orkestra. Dan kita bisa membentuk orkestra, bisa memberikan pementasan di dalam ibu kota Indonesia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun konser hall kita tidak terlalu besar, hanya 1.170 lebih tempat duduk, tetapi kalau yang paling besar di dunia di London, mereka harus bayar sekolah musik. Jadi ini semua dari umur 5, 6, 7 dipaksa papa mamanya, ayo main. Lalu mereka nangis ngeles piano, mengeles. Indonesia teman tahunya piano, nggak udah ala-alain. Tapi Jakarta sudah diberkati Tuhan, sehingga saya percaya yang belajar musik baik-baik di kota Jakarta kira-kira 1.000 orang. Dan sebagian lulus daripada kota Jogja. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Jogja adalah satu kota yang paling penting di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jogja. Mungkin dari tadi sudah lihat, tapi ini ada yang spesial kali ini. Ya, kalau dari tadi warna lampunya adalah merah putih, melambangkan bendera Indonesia. Nah, kali ini kita bisa perhatikan bahwa lampu akan berubah warna mengikuti warna bendera negara lagu yang akan ditampilkan. Menarik sekali ya. Sambil kita mendengarkan musik, sambil kita juga melihat keindahan dari Tugu Monas. Tanpa berlama-lama lagi, mari sekarang kita menyambut Bapak Stephen Kong dan beri tepuk tangan. Saudara sekalian, hari ini senang. Kami tidak sering adakan konser akbar seperti ini. Karena apa? Karena musik itu tidak murah. Mengadakan konser tidak gampang. Persiapan sangat melelahkan dan sangat beban besar. Malam ini yang main musik di sini termasuk kira-kira 70 orang gesek, tiup, percussion, dan alat-alat musik yang lain. Termasuk trompet, piccolo, termasuk itu flute, termasuk itu alat-alat gesek daripada biola, viola, cello, string bass, dan juga timpani dan lain-lain. Selain itu masih ada kira-kira 100 lebih orang penyanyi-penyanyi yang ahli. Di dalam suara perempuan, Tuhan ciptakan 2 macam. Semacam perempuan yang suaranya tinggi, itu namanya soprano. Orang perempuan yang suara rendah, itu namanya alto. Laki-laki yang suaranya tinggi, tenor. Itu namanya tenor.
laki-laki yang suaranya rendah itu namanya bariton. Nah, saudara-saudara, di sini yang pakai baju merah semua penyanyi-penyanyi, yang pakai baju semua ada penggesek, pemain, pentiup, pemukul, dan pemberikan suara tipani dan yang lain-lain, mewakili semua alat musik yang terindah. Musik dimulai dari sedini sejarah mungkin, dari alat-alat yang paling kuno itu di Mesir. Itu adalah yang disebut sekarang pipe organ. Organ mulainya dari Mesir, lebih daripada kira-kira 3.800 tahun. Lalu mulai berkembang, dipleteli menjadi kecil-kecil, namanya flute, oboe, klarinet, dan sebagainya. Sehingga yang disebut, kenapa? Saya tahu, nanti suara terus saya tunggu mereka. Ya, dengar saya, jangan dengar dia. Sebentar lagi ada masjid yang mengadakan doa, kita akan berhenti sebentar. Engkau sabar ya. Saya tadi ngomong sampai mana, sudah lupa. Nah, alat-alat musik berkembang sepanjang berapa? Ya, ngomong enggak apa-apa. Saudara sabar ya. Tunggu ya. Terus menerus sepanjang sejarah, negara-negara yang mempunyai alat musik paling sederhana, yaitu tidak pakai alat. Engkau bilang, apa itu alat musik tidak pakai alat? Manusia satu-satunya makhluk yang mempunyai suara mulut yang bisa mengeluarkan musik-musik yang indah lebih daripada burung. Burung-burung bisa menyanyi, tapi mereka sangat terbatas. Tapi suara manusia mempunyai yang tinggi, soprano, yang rendah, alto. Kalau pintar nyanyi, indah sekali. Kalau tidak pintar nyanyi, seperti pepek. Pria juga yang pintar nyanyi, suaranya merdu, menarik. Yang suaranya jelek, seperti kerbau. Nah, jadi kalau kita dengar orang nyanyi yang fales, langsung tutup kuping, karena kita tidak mau dengar. Lebih baik jangan diributi. Tidak bisa nyanyi kok suka nyanyi. Tapi kalau bisa nyanyi, suara manusia lebih hebat dari alat musik apapun. Biarpun piano, biarpun organ, biarpun biola, biarpun cello, biarpun string bass, tidak yang lebih indah suara manusia. Apalagi kalau yang nyanyi itu pacarmu, engkau mau nangis kah, mau sedih kah, mau bunuh diri kah, tak tahu. Pokoknya suara manusia itu paling menarik. Saudara mungkin tidak tahu, abad ke-20, 2001 sampai 190 sampai 2000, dalam 100 tahun itu perkembangan opera begitu penting. Tetapi permulaan abad ke-20, semua opera singer banyak yang tidak bisa baca not, tapi mereka mempunyai bakat, mempunyai insting musik yang begitu tinggi. Begitu mereka nyanyi, orang-orang semua takluk, begitu indah. Kita senang sekali. Saya percaya di sini tidak ada satu orang yang tidak suka musik. Kenapa? Kalau tidak suka musik, kenapa ke sini? Semua yang di sini suka musik. Kalau sukanya berapa, saya tidak tahu. Ngerti berapa, tidak tahu. Ada yang separuh ngerti, ada yang sedikit ngerti. Paling cilaka yang ngerti, anggap diri ngerti. Itu kata balau. Tapi kayak mengerti sungguh-sungguh belajar. Saya dari umur 5 sangat cinta kepada musik.
Waktu umur 6, saya 1 jam sebelum kebaktian sudah sampai di gereja. Waktu itu saya masih anak kecil. Saya pegang organ, piano di gereja. Lalu sedikit menemukan melodi-melodi. Sekarang kita mulai berhenti dengar ya, asal yang diadakan itu. Sampai abad ke-18 di dalam musik klasik, alat-alat paling baik dibikin di Italia. Italia menghasilkan 3 keluarga yang bikin biola, viola, cello, sama string bass yang paling ngetop. Suaranya tidak pernah dibandingi, tidak pernah dilampaui, tidak pernah lebih baik sampai sekarang. Kira-kira 400 tahun ini orang yang membuat biola terbaik di Italia, satu kota kecil namanya Cremona. Suara biola itu tidak sangka begitu indah. Di dalam 400 tahun kemudian yang dibikin itu tidak berani sembarang dirusak. Dan biola itu dibikin 3 keluarga. Pertama, keluarga Stradivarius. Keluarga kedua, Amati. Keluarga ketiga, Quaneria. 3 keluarga ini heran sekali. Muncul orang bikin biola yang begitu suaranya indah, sampai sekarang harganya naik terus. 400 tahun tidak pernah turun. Meskipun sudah 400 tahun, biola yang paling mahal sekarang sudah mencapai harga kira-kira 16 sampai 18 juta dolar satu biji. Satu biola yang kasih saya satu biola. Itu terlalu mahal sini. Kasih 1 biola cepat. Saya mau pegang biola ini. 1 biola begini harganya kira-kira berapa? 15 sampai 20 juta. Yaitu kira-kira 34 miliar. Sudah bilang, aduh saya kepingin punya 1. Jangan, kamu udah bisa main lebih baik, udah usah miliki. Jadi orang yang kalau main biolanya bagus sekali, begitu dia mempunyai ranking pertama, biasanya dikasih pinjam biola yang paling mahal itu, yang beratnya kira sampai 400 gram, tapi kayunya keringnya sama suaranya dimaini terus, suaranya lebih baik setiap tahun. Sehingga biola yang dibikin oleh Stradivarius sama cello sama violin sama string bass semuanya kira-kira 1.800 biji. Sekarang masih sisa mungkin tidak sampai 300 biji. Karena selama 400 tahun ada orang bisa memiliki tapi tidak bisa menjaga, sehingga makin rusak, makin pecah, makin hancur, tidak ada harganya. Jadi anak kecil kalau tidak bisa main biola, jangan beli biola yang mahal kepada dia. Kalau anak kecil pintarnya luar biasa, berilah biola yang paling mahal untuk dia, karena dia layak memakainya. Kali ini kita kumpulkan semua pemusik di sini, lebih daripada mungkin 70 orang. Biola mereka ada yang mahal, ada yang murah. Saya tidak kasih tahu berapa, karena kalau sih tahu ada orang jahat mengincar mencuri biolanya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita undang seorang main biola untuk menjadi concert master. Dia adalah orang internasional, dia adalah orang mainnya bagus sekali, menjadi pemimpin di dalam konser malam ini. Dan saudara-saudara, dan alat musik berkembang sampai alat musik di abad ke-20 bulan sudah boleh dikatakan sudah boleh lengkap
sudah sempurna, maka banyak negara mengadakan simfoni orkestra. Simfoni orkestra dibentuk daripada kira-kira paling sedikit 40 pemain, yang tengah 60 pemain sampai 80 pemain, yang besar sampai 100 pemain. Jakarta mempunyai orkestra di dalam dunia termasuk kelas tengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Di Jakarta mempunyai kira-kira grup simfoni orkestra 8. Jakarta Simfoni Orkestra adalah salah satu yang didirikan oleh saya. Kita bersyukur setelah didirikan Simfoni Orkestra ini di dalam lebih daripada 20 tahun, kita sudah pernah membawa Simfoni Orkestra Jakarta mengunjungi Singapura, mengunjungi Kuala Lumpur, mengunjungi Hong Kong, mengunjungi akan Taiwan, mengunjungi akan Australia, mengunjungi New Zealand, mengunjungi Amerika. Di dalam puluhan negara, puluhan kota yang penting mereka sudah main. Setiap kali main ongkosnya besar sekali, kadang-kadang lebih dari miliar. Tapi kenapa? Karena kita mau pertama memperkenalkan musik yang baik di Indonesia. Tidak pernah main di Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Semarang, lalu Surabaya, Malang, Makassar, dan kota-kota yang lain. Di luar negeri, gereja orkestra kita sudah terkenal. Kita puji Tuhan, tidak lama yang lalu ada satu orkestra di Jakarta yang mengunjungi Turki, mengunjungi akan Jerman, mengunjungi akan Amsterdam, dan diterima baik. Berarti Indonesia mulai menjadi negara yang mengenal kebudayaan yang tinggi. Lalu setiap kota berusaha mendirikan sekolah musik, didirikan konser hall. Dan di Indonesia sayang sekali tidak ada konser yang cukup baik. Dulu pernah satu, sekarang disebut sebagai Gedung Kesenian Jakarta, hanya 432 tempat duduk. Lalu kira-kira 10 tahun yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Indonesia tidak ada konser hall dan tidak ada satu yang baik? Saya berdoa, Tuhan, kasih kekuatan kepada saya. Meskipun pemerintah tidak bangun konser hall, pemerintah di Singapura, pemerintah di Kuala Lumpur, pemerintah di Taiwan, pemerintah di Jepang, pemerintah di Korea, pemerintah di Tiongkok dirikan konsul banyak sekali, khususnya Tokyo negara Asia, Tokyo negara kebudayaan tidak seperti Barat, tapi di seluruh dunia. Tokyo, Seoul, dua kota ini mempunyai konser yang paling banyak. Yang paling banyak di Tokyo, kira-kira 17 konser hall yang bermutu tinggi. Di antaranya kita pernah main di situ. Seoul lebih banyak, tapi mutu kurang tinggi. Saudara-saudara, konser hall yang paling baik tidak lebih 1.700 tempat duduk. Di antara beberapa konser yang terbaik, yang paling banyak tempat duduk sekarang ada di Amsterdam, 2.057. Kedua ada di Berlin, 1.400. Ketiga ada di Vienna, 1.900. Lalu saya coba minta Tuhan kasih uang, kasih kepintaran, kasih skill, kasih kemungkinan dapat bahan yang baik bikin konsoler. Akhirnya saya umumkan, waktu saya mengumumkan Jakarta mau ada konsol, banyak orang menghina Stephen Tong, mau apa? Dia kira dia bisa bikin konsol. Nggak mungkin. Saya bilang mungkin dan mungkin tergantung anugerah Tuhan. Jangan banyak bicara. Orang musik yang ngerti tidak banyak, yang cerewet banyak. Akhirnya
Apa? Sudah. Ini banyak orang mau campur apa yang saya ngomong. Kamu kalau dengar saya ngomong pengetahuan baru mengerti. Gak bisa bilang ini waktu udah cukup. Apa yang saya ngomong semua pendidikan yang penting. Akhirnya kita bangun satu konsul. Saya sudah bangun. Sekarang diakui salah satu konser hall yang terbaik di dunia. Siapa yang pernah ikut konser di ASC? Coba angkat tangan. Yang pernah ikut ASC angkat tangan. Yang lain saya kasih tahu ya, kamu cuma terlambat 18 tahun saja. Dan setiap kali konser hall sekarang sudah hampir penuh. Karena apa? Karena yang mengerti musik, mengerti akustik yang baik di Jakarta terus tambah, kecuali mereka yang ketinggalan. Saudara-saudara, konser harus bayar, harus. Karena kenapa? Musikus harus makan kan? Mereka ini ada istri, ada anak, ada suami. Mereka harus bayar ongkos sekolah, harus bayar ongkos makan. Mereka harus bayar sekolah musik. Jadi ini semua dari umur 5, 6, 7 dipaksa papa mamanya. Ayo main. Lalu mereka nangis, ngeles piano, mengeles. Indonesia tahunnya piano. Gak udah ala-alain. Tapi Jakarta sudah diberkati Tuhan. Sehingga saya percaya yang belajar musik baik-baik di kota Jakarta kira-kira 1.000 orang. Dan sebagian lulus daripada kota Jogja. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Jogja adalah satu kota yang paling penting di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jogja. Angkat tangan. Coba lihat. Saya sangat merasa hutang budi sama kota Jogja. Semua dosen musik di Jogja saya menghormati. Sayangnya saya tidak kenal satu persatu. Jikalau tidak ada Jogja, Indonesia tidak ada orkestra. Beritahu kepada dosen-dosen di situ. Stephen Kong sangat menghargai mereka, sangat menghormati mereka. Sekarang di Jogja ada 3 itu orkestra dari keraton satu, ada yang lain. Di dalam seluruh dunia, selain kota besar seperti ibu kota, jarang di kota kecil ada orkestra. Dan kita bisa membentuk orkestra, bisa memberikan pementasan di dalam ibu kota Indonesia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun konser hall kita tidak terlalu besar, hanya 1.170 lebih tempat duduk, tetapi kalau yang paling besar di dunia di London 5.620 tempat duduk, tapi akustiknya kalah jauh sama sini. Kita telah mencapai menjadi salah satu konser hall yang terbaik di dunia, diakui orang Eropa, orang Amerika, orang Singapura. Konser hall kita lebih baik konser hall di Singapura, di Kuala Lumpur, di Taipei, di Hong Kong. Karena ini dianggap konser terbaik di dalam 4 konser terbaik di dunia. Kita bersyukur. Dan hari ini sayangnya kita bukan pakai konser hall, kita pakai lapangan. Maka kita perlukan speaker yang besar wajah, bisa mencapai sampai 200 meter. Itu sebab kalau hari ini yang dengar konser adalah 50.000, tetap no problem. Saudara bisa dengar karena speaker kita pakai yang terbaik, yang termahal. Jadi untuk konser ini semua tepuk tangan. Tapi sudah tepuk tangan, sudah tepuk tangan, tidak itu bayar. Saudara tahu enggak malam ini ongkosnya berapa? Kira-kira berapa? 200 miliar. Kira-kira 2.500 juta. Engkau tak bayar kan? Engkau dengar ada pulang tidur ngorok. Tetapi harus yang bayar. Yang bayar siapa? Yang tim
dari musik, dari orang-orang di dalam Simfonia Orkestra ditunjang oleh Gereja Reform Injil Indonesia. Sekarang saya tidak lagi banyak bicara, kita mulai dengan musik yang indah. Amin. Amin. Pertama yang didengar adalah namanya The Voice of Spring, artinya tentang musim dari semi sampai panas, sampai kemarau, sampai dingin. Sudah selesai dingin, apa lagi? Musim semi lagi. Musim semi kalau tiba, pohon-pohon mulai berdaun, bunga-bunga mulai bertunai, dan seluruh dunia jadi indah karena musim semi sudah datang. Ini lagu adalah artinya musim semi, suaranya sudah datang. Mari kita mendengar. Lagu ini dicipta di Austria. Lagu ini lagu internasional yang menciptakan namanya Johann Strauss yang muda. 200 tahun lalu sudah ada musik ini. Sekarang kita mendengar. Bisa, katanya bisa, tapi kalinya nyari celah. Ya makanya. Soalnya di depan udah overload.
seorang yang paling bakat, umur 19, membuat simfoni nomor 1 akan dipentaskan di dalam 2 bulan yang akan datang di ASI. Namanya Shostakovich. Orang ini luar biasa. Lagu ini pendek tapi sangat indah, sehingga banyak orang begitu dengar langsung cinta kepadanya. Lagu pertama lagu Austria, lagu kedua lagu Rusia. lagu dari Italia. Italia sangat dulu, sangat dini menghasilkan musik terindah di dalam sejarah. Sehingga musik-musik berkembang dari Italia ke Spanyol, ke Perancis, ke Jerman, ke Austria, ke Switzerland. Akhirnya
Italia menjadi orang-orang nomor satu di dalam beat musik opera. Itu menjadi ibu kota opera, ada di Milano, di Roma, di Dresden dan tempat-tempat yang lain, baru pindah ke Dresden dan kota lain. Hari ini kita mainkan satu lagu yang namanya Tangga Naik ke Loteng, dari satu kota namanya La Scala. La Scala di Seta. Ini lagunya ditulis oleh seorang namanya Rossini, jenius terbesar di dalam musik-musik yang ringan di Italia. Dan lagu ini begitu senang, begitu dengar, engkau tidak akan lupa, langsung mencintai lagu Italia, khususnya lagu daripada orang-orang seperti Verdi, seperti orang yang kita sebut sebagai lagu Italia daripada Rossini. La Scala di Seta.
Lagu keempat kita pindah ke Rusia. Setelah kita dengar lagu dari Italia, dengar lagu dari Vienna, dengar lagu daripada begitu banyak negara, kita pindah ke Rusia. Pada abad ke-19 ada orang 5 yang sangat penting di Rusia. Akhirnya muncul satu melampaui 5 orang itu, menjadi musikus yang paling tersohor, namanya Peter Ilyich Tchaikovsky. Orang ini satu orang punya musik melampaui semua musikus di Moskow dan di Saint Petersburg, dan dia membuat satu lagu namanya On Air of the Strings. Semua pakai cema, hanya gesekan. Tiup tidak masuk, pukulan tidak masuk, timpani tidak masuk. Seluruh lagu pakai string, yaitu biola, viola, cello, sama bass. Satu-satunya murni gesekan daripada alat-alat gesek di dalam semua alat yang kita akan dengar. Hanya di dalam gesekan saja. Serenade for Swing Orchestra.